A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita akan belajar tentang tarkiban dasar kitab Jurumiyah. Kita akan belajar dalam surat Al-Fatihah bagaimana cara menerapkan ilmu nahwu dalam dalam surat Al-Fatihah. Yang bagian pertama kita sudah membahas bahwa lafaz bismi itu adalah kenapa dibaca bismi, tidak bisma dan tidak bismu, tidak bisman, tidak bismin dan tidak bismun, tetapi bismi tanpa tanwin. Itu sudah dibahas dalam dalam bagian 1. Selanjutnya kita akan membahas bismillahi lafaz Allahinya. Kita sudah ketahui bahwa sebelumnya kenapa bismi bisa dibaca bismi, karena ada huruf jar yaitu huruf bi yang tugasnya adalah menjerkan huruf setelahnya yaitu lafaz ismi. Semuanya yang diawali huruf ba sudah kita bahas bahwa itu setelahnya akan dibaca jar atau kasroh. Sekarang lafaz Allahi dari lafaz bismi ini. Kenapa dibaca Allahi tidak Allaha dan tidak Allahu? Kenapa harus bismillahi di sini? Karena tarkibannya menjadi mudhof ilaih. Lafaz Allahi itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Jadi mudhof ilaih itu ibaratnya sambungan kata. Bismi sama Allahi itu harus disambung. Nah, bismi sebagai mudhof dan lafaz Allahi sebagai mudhof ilaih. Kenapa harus disambung? Karena mengartikannya ini harus satu kata, harus bismillahi, tidak boleh bismi saja. Tidak boleh bismi dengan menyebut Allahi nama Allah. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, gitu mengartikannya. Nah, jadi harus disambungkan lafaz bismi sama Allahi. Kenapa harus disambungkan? Karena di sini ada tandanya. Tandanya apa adik-adik? Di sini tandanya lafaz bismi ini tidak ada tanwinnya. Normalnya kalau kalimat isim, ismi ini kan kalimat isim. Kalimat isim itu kalau tidak ada alif lam itu ada tanwin. Semua kalimat isim dalam Al-Quran kalau tidak ada alif lamnya pasti itu akan ada tanwinnya. Contohnya lafaz hudan di sini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Nah, hudan di sini tidak ada alif lamnya, makanya dia memakai tanwin. Nah, contoh al-kitabu dia ada alif lamnya, dzalikal kitabu. Ini kalimat isim nih. Dia ada alif lamnya, jadi tidak kitabun gitu. Kenapa alif lam dan tanwin gunanya untuk apa dalam ilmu nahwu? Dalam ilmu nahwu gunanya kalau alif lam itu tandanya ma'rifat atau khusus. Kayak di sini seperti lafaz al-kitabu, kitab. Kitab ini yang dimaksud kitab itu kitab apa? Kalau kitabun itu umum, kitab apa saja bisa. Tetapi di sini al-kitabu, kitabnya udah jelas, sudah diketahui yaitu kitab Al-Qur'an. Tuh dalam terjemahan juga kita lihat kitab Al-Qur'an. Nah, berarti di sini ma'rifat khusus. Al-kitabu itu sudah diketahui bahwa yang dimaksud dengan al-kitabu di sini adalah kitab Al-Qur'an gitu. Kalau ditulisnya kitabun, dalikal kitabun misalkan, itu kitab apa saja itu. Kitab apa saja tidak ada keraguan. Tetapi kalau dalikal kitabu udah dipastikan bahwa kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya atau padanya. Nah, seperti itu. Jadi normalnya dalam ilmu nahwu kalau tidak ada tanwin, kembali lagi pasti ada alif lam. Dalam kalimat bismi ini, dalam lafaz bismi ini dia tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Ini kan kalimat isim. Tandanya sudah jelas, kalimat isim itu sudah dibahas dalam bagian yang pertama bahwa tandanya kalimat isim ini adalah ada huruf jar dan dibaca kasroh, dibaca i. Nah, dibaca i itu sudah pasti itu kalimatnya isim. Karena tanda-tanda isim itu dia jar tungtungnya, jar akhir kalimatnya. Bil khobdi, jadi kasroh akhirnya dibaca kasroh itu kalimat isim. Seperti lafaz
Allahi, Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, itu kalimat isim semua. Nah, lafaz bismi ini kalimat isim, tetapi dia tidak memakai tanwin. Normalnya kalimat isim itu ada tanwinnya, ada alif lamnya. Di sini kenapa tidak memakai tanwin? Ada yang bisa jawab? Karena lafaz bismi ini idopat pada lafaz Allahi. Nah, semua yang idopat tidak ada tanwin. Yang pertama itu, huruf yang pertama itu lafaz bismi itu disebut mudhof. Lafaz yang kedua lafaz Allahi itu disebut mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih disebutnya idopat, gabungan dua kata. Idopat itu. Nah, di mana ada gabungan dua kata? Hukum yang pertama, syaratnya mudhof itu harus kosong. Harus tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Lafaz bismi di sini sudah cukup menjadi syarat mudhof. Dan lafaz Allahi adalah mudhof ilaihnya. Syaratnya mudhof ilaih harus dijarkan selamanya. Tidak boleh Allahu, tidak boleh Allaha. Karena syarat mudhof ilaih itu harus jar. Nah, ini alasannya kenapa lafaz Allahi dibaca Allahi, karena lafaz Allahi itu terkibannya menjadi mudhof ilaih. Hukumnya mudhof ilaih dalam ilmu nahwu harus dibaca jar atau kasroh seperti itu. Jadi bismillahi, tidak boleh bismillaha atau bismillahu. Nah, gabungan dua kalimat ini harus lihat lafaz Allahi. Di sini ada alif lamnya, Allah itu ada alif lam di depannya. Ini ada alif lamnya, berarti kalimatnya kalimah isim. Nah, tidak boleh ada tanwinnya di sini. Lafaz Allahi tidak boleh kalimat isim, walaupun kalimat isim. Kalimat isim itu kan kalau tidak ada tanwin pasti ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam pasti tanwin. Lafaz Allahi ini karena ada alif lam, Allah asalnya kan ilahun. Tambahan jadi Allahi. Nah, asalnya Allahu mungkin gitu. Namanya ilahun, tambahan alif lam jadi Allahu, terus di tarkib idopat, disuruh idopat sama lafaz bismi jadi bismillahi. Begitulah alasannya kenapa bismillahi dibaca bismillahi, tidak bismillah dan bismillahu. Dibaca kasroh atau dibaca jar. Tanda jarnya adalah dengan kasroh karena kalimahnya adalah isim mufrad. Seperti itulah pembahasan tentang lafaz bismillahi. Tanda kasroh itu jadi tanda untuk jar, jadi tanda untuk i'rab. Kasroh itu pada i'rab jar jadi tanda. Untuk kasroh itu pada 3 tempat, pada isim mufrad, pada jamak taksir dan jamak muannats salim. Nanti akan dilanjutkan pada bagian ketiga pembahasan lafaz ar-Rahmani ar-Rahimi. Wallahu a'lam bishawab.